Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solihah, hari ini Ustazah akan membahas pelajaran tematik 2, tema 2, yaitu memasuki pelajaran subtema 3 tentang pembagian. Oke, anak-anak soleh dan solihah, kemarin kita sudah membahas perkalian. Hari ini kita memasuki pembagian. Apa sih yang kalian ketahui tentang pembagian? Oke, pembagian kita dapat hitung dengan cara pengurangan berulang. Oke, jadi hampir sama ya dengan perkalian. Tetapi bedanya kalau perkalian yaitu kita hitungnya dengan penjumlahan berulang. Kalau pembagian kita ngitungnya dengan cara pengurangan berulang. Oke, jadi kebalikan ya. Kalau perkalian tambah-tambahan, kalau pembagian yaitu pengurangan atau kurang-kurangan. Oke, sebagai berikut pembahasannya. Yuk kita buka bukunya halaman 117. Lihat, arti dari pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Bagaimana pembahasannya Ustazah? Oke, sebagai berikut. Kita akan mengamati pembagian dengan pengurangan berulang. Contohnya, di sini Ustazah ada 32 bola. Tiap bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Bagaimana? Artinya kita akan menggunakan pengurangan berulang. Berarti 32 bola, tiap 4 bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Bagaimana penulisan bentuk pembagiannya? Berarti bentuk pembagiannya yaitu 32 dibagikan dengan 4. Ini adalah namanya bentuk pembagiannya. Lalu pengurangan berulangannya bagaimana? Lihat, di sini ada angka 32. Berarti kita tulis langkah pertamanya yaitu angka 32. Lalu di sini ada tiap 4. Tiap 4 bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Berarti kita kurangkan dengan 4. Oke. Sampai sini paham anak-anak soleh dan solihah? Berarti langkah pertama tulis angkanya 32. Berarti bentuk pengurangannya dikurangkan dengan sebanyak angkanya 4. Oke, 32 dikurang 4 berapa? 32 dikurangkan dengan 4. 2 dikurang 4 bisa tidak? Tidak bisa, pinjam ke 3. 3-nya kita coret sisa 2. 2-nya tambah 1 jadi 12. 12 dikurang 4 yaitu 8. 2-nya kita turunkan. Berarti 32 dikurang 4 yaitu 28. Apakah hasilnya 28 Ustazah? Tidak. Ingat, kalau pengurangan berulang berarti kita cari hasilnya yang sampai 0, sampai habis. Kalau kita sampai 28, ini bukan hasilnya. Kita masih lanjutkan pengurangannya sampai berapa kali 32 itu biar hasilnya itu 0. Oke, kita lanjut. Yang pertama 28, berarti kita tulis lagi 28 dikurangkan dengan 4. Ingat ya anak-anak soleh dan solihah, pengurangannya tetap 4, tidak boleh 5, tidak boleh 6. Nanti hasilnya tidak kita ketahui. Oke, kita lanjut. 28 dikurang 4 yaitu 24. 24 dikurangkan dengan 4 berarti dia 20. 20 dikurangkan dengan 4 yaitu 16. Kita lanjut. 16 dikurangkan dengan 4 berapa? 16 dikurang 4, ya benar, yaitu 12. Lalu 12 dikurangkan dengan 4 berapa anak-anak soleh dan soleh? Yaitu 8. 8 dikurangkan dengan 4 berarti dia adalah 4. 4 dikurangkan dengan 4 sama dengan 0. Oke, kalau kita sudah sampai sini, sampai 4 dikurang 4 maka hasilnya 0, stop. Karena tidak bisa lagi untuk kita kurangkan.
Apakah iya kita lanjut 0 dikurang 0? Tidak. Kita berhenti sampai 4 dikurangkan dengan 4. Paham anak-anak soleh dan solihah? Lalu bagaimana hasilnya 32 dibagi 4, Ustazah? Lihat, di sini kita udah menemukan banyak cara. Cara pertama pengurangannya 32 dikurangkan 4 ini yang satu. Cara kedua, cara ketiga, cara keempat, kelima, ini cara yang keenam, ketujuh, ke-8. Berarti kesimpulannya 32 dibagi 4 yaitu 8. Kenapa bisa 8, Ustazah? Ya, kenapa bisa 8? Karena banyaknya cara, yaitu ada 8. Ini adalah merupakan cara menghitung pembagian dengan cara pengurangan berulang. Berarti kesimpulannya 32 dibagi 4 yaitu hasilnya ada 8. Jadi ada 8 cara. Oke, dapat dipahami? Kalian tugas satunya mengerjakan halaman 118. Tugas 1 halaman 118. Oke, di situ ada 4 soal. Lihat 4 soal. Kita bahas ya satu soal contohnya nih. Nomor 1 di sini ada toko olahraga memiliki 45 buah kotak. Memiliki 45 buah kop. Tiap 5 kop disimpan dalam satu slop. Oke, kita di sini kita akan mencari hasilnya itu dengan pengurangan berulang. Pengurangan berulang. Lalu dengan kalimat pembagiannya. Oke, jadi anak-anak soleh dan solihah caranya sama dengan contoh yang tadi Ustazah jelaskan. Lihat, di sini ada toko olahraga memiliki 45 buah kop. Tiap kop disimpan dalam satu slop. Kita akan menjawab dengan pengurangan berulangannya, yaitu kita jawab. Berarti langkah pertama yang kita tulis ada 45. Di sini ada 5 kop, berarti kita kurangkan dengan 5. Oke, kita lihat sampai berapa banyak hasilnya ya. 45 dikurangkan dengan 5, dia adalah 40. 40 dikurangkan dengan 5, dia adalah 35. 35 dikurangkan 5 yaitu hasilnya 30. 30 dikurangkan 5, 25. Kita jangan sampai menyerah ya ngitungnya ya, karena harus sampai 0. Berarti 25 dikurangkan 5 itu 20 dikurangkan 5 dia 15. 15 dikurangkan 5 dia 10. 10 dikurangkan 5 dikurangkan 5 dia 0. Oke, berarti lihat saja sudah menghitungnya. Dapat berapa cara ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti bentuk
pengurangan berulangannya yaitu yang ini. Bentuk pengurangannya seperti ini. Lalu kalimat pembagiannya bagaimana? Kalimat pembagiannya yaitu 45 dibagi 5, maka hasilnya 9. Lihat ya, karena ada caranya, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah ya anak-anak solih dan solihah mengerjakannya. Oke, dapat dipahami tugas yang pertama. Baik anak-anak solih dan solihah, kita lanjut pelajarannya ya. Tadi kita sudah membahas pembagian tentang soal cerita, yaitu dengan pengurangan berulang. Kita lanjut halaman 118. Masih tentang pembagian, kita akan menjawab, mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Lihat, kalau tadi bentuknya dalam soal cerita, lalu ini langsung dengan angkanya, bentuk pembagiannya. Lihat nomor 1, ada 20 dibagikan dengan 4. Kita masih sama caranya menggunakan pengurangan berulang. Lihat, 20 dibagi 4, berarti kita rubah menjadi pengurangan. Berarti 20 dikurangkan dengan 4. Berapa ya? 20 dikurang 4 yaitu 16. 16 dikurangkan dengan 4 yaitu dia adalah 12. Lalu 12 dikurangkan dengan 4, maka dia adalah hasilnya 8. 8 dikurangkan dengan 4, maka dia hasilnya adalah 4. 4 dikurangkan dengan 4, maka hasilnya 0. Ingat, berarti untuk pengurangan berulang kita hasilnya harus sampai dengan 0. Kalau masih ada angkanya, kita masih berlanjut, kita kurangkan sampai dapat hasilnya 0. Kalau sudah 0, kita stop. Oke, lihat. Berarti 20 dibagi 4 ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah namanya bentuk pengurangannya. Berarti kesimpulannya 20 dibagi 4 hasilnya adalah, lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya anak-anak soleh dan solehah bentuk pengurangannya, yaitu 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Karena ada banyak caranya, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dipahami ya. Oke, lanjut nomor 2. Ada soal 25 dibagi 5. Kita ganti saja 25 dengan pengurangan, dikurangkan dengan 5, maka hasilnya adalah 20. 20 dikurang 5, maka hasilnya adalah 15. Lalu 15 dikurangkan dengan 5, dia hasilnya adalah 10. 10 dikurangkan 5, hasilnya 5. Lalu 5 dikurangkan 5, maka hasilnya 0. Oke, berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 dibagikan 5, dia hasilnya adalah 5. Seperti ini. Oke, paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya 5. Oke, lanjut. 28 dibagi 7. Kita rubah 28 dikurangkan 7 yaitu 21. Lanjut, 21 dikurangkan dengan 7 berapa anak-anak soleh dan solihah? Yaitu 14. 14 dikurangkan dengan 7, dia maka hasilnya adalah 7. 7 kurangkan 7, hasilnya adalah 0. Stop, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 cara. Berarti 28 dibagikan dengan 7, maka dia hasilnya adalah 4. Karena banyak caranya, ada 4 kali. Seperti ini. Oke, lanjut. 36 dibagikan dengan 6. Berarti kita rubah ke pengurangan. 36 dikurangkan 6, yaitu hasilnya 30. 30 dikurangkan dengan 6, hasilnya 24. 24 dikurangkan dengan 6. Berapa? 24 dikurangkan 6. 24 kurang 6. Ini 14, ini 1. 14 dikurang 6 berapa ya? Yaitu adalah hasilnya 8. 8. 1 berarti 18. 18 dikurangkan dengan 6. Dia hasilnya adalah 12. Lalu 12 dikurangkan 6, maka hasilnya 6. Lalu berapa lagi pengurangannya? 6 dikurangkan 6, maka hasilnya adalah 0. Ada 1
2, 3, 4, 5, 6. Berarti kesimpulannya 36 dibagikan dengan 6, dia hasilnya adalah 6 karena ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia hasilnya 0, maka hasilnya adalah 6. 36 dibagikan 6 adalah hasilnya 6. Baik, anak-anak solih dan solihah, dapat dipahami dari penjelasan Ustazah. Alhamdulillah. Oke, ada soal 10, sudah Ustazah bahas 4. Selanjutnya kalian dapat melanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian dapat melanjutkan 6 soal lagi. Jadi tugasnya ada 2. Tugas yang keduanya yaitu yang ini. Tugas 2 mengerjakan halaman 118 sampai 119, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi tugas 1 halaman 117 sebanyak 4. Selanjutnya tugas 2 118 sampai 119 sebanyak 6 kali. Caranya sama seperti yang sudah Ustazah jelaskan. Oke, dapat dipahami anak-anak soleh dan solihah? Alhamdulillah. Apabila kalian sudah paham dengan tugasnya dan penjelasan, Ustazah akhirin. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin. Kalau masih bingung bisa bertanya dengan Ustazah. Untuk tugasnya kalian foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kita tutup dengan doa barakatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.